Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sikurnia dari PT Big Four. Di sini saya dengan beberapa rekan saya, yaitu Randi Giovanni Pakarsa, David Chandra Gunawan, dan Andika Maulana. Nah, di modul 1 ini kita menjelaskan mengenai beberapa hal. Ada 6 poin penting di sini, yaitu yang pertama ada perencanaan agregat, yang kedua ada metode perencanaan agregat, yang ketiga adalah peramalan atau sering disebut dengan forecasting. Lalu ada jenis dan metode dari forecasting tersebut, dan juga metode pengukuran kesalahan dari peramalan, serta bagaimana sebuah rencana produksi dilakukan. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana perencanaan agregat itu. Perencanaan agregat ini dibuat untuk menentukan total dari sebuah permintaan untuk semua elemen pada produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Melalui perencanaan produksi ini adalah untuk mencapai dari strategi perencanaan agregat, yaitu menjaga tingkat produksi dan juga tingkat tenaga kerja biar seimbang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Maulana. Di sini saya akan menjelaskan metode agregat. Dalam metode agregat ini terdapat 8 metode, yaitu yang pertama metode penyelarasan produksi atau just demand. Metode ini mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan produksi secara langsung dengan permintaan pelanggannya. Yang kedua ada metode penyelarasan tenaga kerja atau just labor. Metode ini berfokus pada penyesuaian tenaga kerja untuk mencocokkan produksi dengan permintaan. Yang ketiga ada metode level produksi atau level production. Ini berusaha untuk berfungsi untuk menjaga tingkat produksi relatif stabil pada periode perencanaan agregat. Yang keempat ada metode kombinasi atau hybrid planning. Metode ini adalah kombinasi dari metode penyelarasan produksi dan metode level produksi. Yang kelima ada metode permainan atau game theory. Ini melibatkan analisis strategi permainan untuk merencanakan agregat. Yang keenam ada metode program linear atau linear programming, digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam rangka memenuhi strategi dengan biaya seminimal mungkin. Yang ketujuh ada metode analisis waktu tenaga kerja atau workforce scheduling. Metode ini melibatkan analisis waktu tenaga kerja untuk menentukan bagaimana tenaga kerja dapat dialokasikan dengan efisien dalam perencanaan agregat. Yang ke-8 ada metode rantai pasokan terpadu atau integrated supply chain planning. Pendekatan ini melibatkan seluruh rantai pasokan perusahaan dalam perencanaan agregat, termasuk pemasok dan mitra bisnis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan RP 03011061. Di sini saya akan mempresentasikan poin 3 dan 4. Poin 3 itu adalah fungsi dan tujuan forecasting. Nah, tujuan dari forecasting ini yaitu untuk memprediksi permintaan produk atau jasa di masa depan. Untuk fungsinya, yang pertama, fungsi dari forecasting ini yang pertama ada membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Nah, untuk poin keempat itu jenis dan metode peramalan. Untuk jenis forecasting, yang pertama ada forecasting jangka pendek. Jangka pendek ini digunakan untuk memprediksi permintaan dalam jangka waktu pendek, biasanya dari 3 bulan. Yang kedua ada forecasting jangka menengah. Forecasting ini digunakan untuk memprediksi permintaan dalam jangka waktu yang sedang, biasanya 3 bulan hingga 1 tahun. Selanjutnya ada forecasting jangka panjang. Itu forecasting ini digunakan untuk memprediksi jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, untuk metode forecasting sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode kualitatif. Kualitatif ini didasarkan pada pendapat dan penilaian ahli. Yang kedua ada metode kuantitatif. Metode ini didasarkan pada data dan analisis statistik. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya David Chandra Gunawan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran kesalahan peramalan. Yang di praktikum ini kita gunakan 3, yaitu ada mean absolute deviation atau MAD. Yang dimaksud adalah perhitungan yang digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan mutlak atau absolute. Yang kedua menggunakan mean squared error atau MSE, yang definisinya adalah rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai peramalan. Yang terakhir kita gunakan mean absolute percentage error atau MAPE. Itu adalah persentase kesalahan rata-rata secara mutlak atau absolute. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produk barang atau jasa. Aktivitas yang dilakukan termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjualan, dan lain-lain. Biaya yang berkaitan dalam perencanaan produksi diantaranya adalah 1. Biaya produksi regular time, kedua biaya produksi overtime, ketiga biaya subkontrak. Subkontrak itu dimaksud dengan adalah perusahaan yang lain yang berkontribusi dengan produk yang akan kita hasilkan, seperti penyedia raw material. Yang keempat ada biaya persediaan atau inventory. Yang kelima ada biaya hiring, yaitu gaji karyawan dan lain-lain. Terakhir ada biaya layoff. Biaya layoff itu yang dimaksud adalah saat perusahaan kita mengalami kerugian dan kita harus mengambil keputusan untuk memecat atau melepaskan beberapa karyawan kita. Nah, itu situasi seperti itu harus kita berikan dispensasi untuk karyawan yang kita layoffkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.